Satu sekolah panik karena ada makhluk penghisap darah yang selalu nempel di ketek murid yang cantik. Jadi tiba-tiba murid ini benar-benar panik banget. Di sekolahnya tiba-tiba ada makhluk penghisap darah kayak gini yang menempel di keteknya dia dan menghisap keteknya dia terus. Akhirnya guru itu langsung manggil dong dokter yang ada di sekolah tersebut. Ternyata makhluk penghisap darah itu sepertinya kayak pakai topeng. Sebenarnya ada sesuatu di dalam situ yang ternyata dia itu adalah sosok manusia kecil kayak tuyul gini. Nah, tuyul ini benar-benar mesum banget. Dia suka banget nempel di ketek-ketek murid yang cantik, yang membuat murid ini benar-benar jadi kena mental. Karena sebenarnya dia itu jelmaan manusia yang tetap suka sama cewek-cewek yang cantik, tapi sayangnya naluri dia harus menghisap darah di ketek. Akhirnya dokternya berusaha untuk membuat dia pergi dari ketek murid tersebut, tapi sayangnya si tuyul tersebut gak mau sama sekali. Tapi ternyata dokternya pintar banget. Dokter itu sengaja membuat tuyul ini marah dan membuat pikirannya teralihkan. Jadi kepalanya dia bisa dengan mudah dicabut dari ketek siswi ini. Nah, semenjak saat itu siswi yang cantik harus berhati-hati karena tuyul ini akan selalu mendekat ke ketiaknya mereka. Cowok ini dikutuk sama pacarnya sendiri, nggak bisa minum air selama-lamanya. Jadi cowok ini tuh sering banget nge-like cewek-cewek yang cantik padahal dia udah punya pacar. Bahkan dia selalu komen ke cewek-cewek tersebut, aku itu pingin banget minum kamu. Nah, sayangnya kelakuan dari cowok ini ketahuan sama pacarnya sendiri. Nah, pacarnya juga kecewa banget sama dia dan bilang kalau misalkan cowoknya itu terlalu haus. Terlalu haus akan cewek-cewek seksi padahal dia udah punya cewek yang cantik banget. Nah, setelah itu si ceweknya itu ngutuk cowoknya supaya dia mengalami kehausan seumur hidupnya. Nah, tiba-tiba abis ceweknya ngutuk cowoknya kayak gitu, cowoknya langsung berasa seret banget. Dan ketika dia ke dapur pingin minum, dia itu nggak bisa minum sama sekali. Karena air yang mau dia minum tiba-tiba membeku dan nggak bisa masuk ke dalam tenggorokannya. Bahkan karena dia terlalu genit, cowok ini akhirnya mati kehausan. Patung ini selalu dijulitin sama lukisan-lukisan di museum karena dia nggak pernah pakai celana. Bahkan seringkali dia itu diketawain dan dibilang itunya tuh kecil banget. Makanya dia memilih untuk kabur dari museum tersebut karena dia udah nggak tahan lagi. Nah, pas dia mau kabur, dia ngeliat di sini ada toko baju. Nah, kebetulan dia kan pingin banget pakai celana, dia capek dijulitin terus. Nah, sesampainya di toko baju ini, dia pun cari celana mana yang kira-kira celana sesuai sama dia. Tapi tiba-tiba pas dia lihat di sini ada patung-patung cewek yang malah suka kalau misalkan dia itu tanpa celana sama sekali. Karena dianggap dia itu keren berotot dibandingkan patung-patung yang lainnya. Akhirnya patung yang tadinya dijulitin malah disenengin banget di sini dan menjadi primadona di toko baju ini karena dia paling ganteng. Setiap cewek ini ngeliat komen di HP-nya dia selalu dikatain gendut, jelek, dan menjijikan sampai akhirnya dia nekat ngelakuin ini. Jadi cewek ini tadinya sayang banget sama dirinya sendiri. Dia itu demen banget makan es krim untuk menyenangkan dirinya. Tapi tiba-tiba saat dia masang selfie di sosmednya, ternyata komennya isinya hinaan semua untuk dia. Akhirnya dia pikir kalau misalkan dia harus minum ramuan ajaib supaya dia itu makin kurus dan makin kurus. Nah, pertama-tama sih dia mulai seneng ya guys dengan diet yang tidak sehat ini. Tapi tetap aja semua orang tetap ngatain dia dan bilang kalau misalkan muka dia udah gak fresh lagi. Tapi lama-kelamaan badannya nggak sanggup menahan semuanya dan bahkan akhirnya dia itu meninggal karena ramuan tersebut. Setelah dia meninggal baru deh komen-komen pada baik-baik semua ke dia. Di negara ini semua cewek suaranya benar-benar kayak laki. Jadi cowok ini baru aja pindah negara, dia itu kaget banget kok di negara ini semua cewek pada cantik-cantik banget. Tapi dia itu sangat ilfeel saat dia dengar suara dari cewek-cewek ini. Suaranya benar-benar kayak laki semua. Dia bingung dong, dia kira cewek ini aja. Tapi pas dia lihat cewek-cewek lainnya, semuanya benar-benar suaranya kayak laki. Itu ngebuat dia benar-benar langsung kabur karena dia nggak tahu ini tuh negara apa sih. Sampai pas dia lagi kabur, dia ketemu satu cewek yang mukanya nggak sesuai sama fisik cewek-cewek lain yang sangat cantik. Tapi dia memiliki suara perempuan. Akhirnya cowok ini pacarin dong cewek ini. Karena dia doang yang punya suara perempuan. Ternyata semua cewek cantik di negara ini demen banget nonton bola. Dan itu bikin suara mereka habis. Makanya semua cewek cantik suaranya jadi kayak laki. Cowok kecil ini ditakutin semua orang yang ada di penjara karena dia itu ngegeng sama kecoa. Jadi awalnya cowok ini benar-benar tahanan yang cupu banget. Dia itu sering banget dibully sama geng-geng yang benar-benar besar-besar dan galak sama dia. Karena dia nggak bisa apa-apa dan sebagai tahanan di penjara dia itu paling lemah di sana.
Sampai akhirnya ketika dia itu lagi dibully sama ketua geng, dia itu terjatuh dan kebetulan ada kecoa jatuh di tangannya dia dan nakut-nakutin si ketua geng tersebut. Nah, hal itu membalikan keadaan, bikin ketua gengnya benar-benar takut banget sama kecoa. Nah, akhirnya tahanannya cupu ini langsung ngegeng dong sama kecoa. Dia manfaatin kecoanya supaya dia itu bisa ditakutin di penjara ini. Bahkan tiba-tiba dia jadi terkenal banget dan gak ada satu orang pun yang berani sama dia. Namun ternyata semua itu hanya ada di hayalan dia doang. Ternyata si ketua geng dan tahanan-tahanan jago lainnya itu gak peduli sama kecoa dan gak takut sama sekali. Jadinya dia tetap ditonjokin deh. Cowok ini di-prank semua manusia yang ada di dunia. Jadi awalnya cowok ini lagi berjalan seperti biasa begitu aja. Dan para manusia juga lagi berjalan seperti biasa. Tapi tiba-tiba saat dia berantem sama orang, sesaat kemudian semua orang berhenti bergerak dan gak ada yang bernafas sama sekali. Dia ngerasa dia itu di-prank sama semua manusia yang ada di dunia ini. Bahkan apapun yang dia lakuin, semua manusia itu tetap berhenti. Nah, awalnya dia seneng banget dong, dia bisa ngerjain banyak orang. Bahkan dia itu bisa ngerjain orang, makan makanan orang, dan mulai genit ke cewek-cewek cantik tanpa dia itu harus diomelin. Di situ dia mulai seneng banget, apa yang dia lakuin itu sebebas itu guys. Sampai tiba-tiba di sebuah komplek dia ngeliat ada pintu rumah yang kebuka. Di situ dia udah pingin banget masuk ke dalam, kali aja dia bisa nyolong apa yang ada di dalam rumah itu tanpa ketahuan sama siapapun. Sampai tiba-tiba pas dia udah mau masuk pintu rumahnya, dia pikir kalau misalkan dia nggak boleh nyolong kayak gitu. Akhirnya dia nggak jadi melakukan hal seperti itu, dia keluar lagi dan semua orang yang ada di belakang dia tiba-tiba kembali berjalan seperti biasa. Ternyata semua orang itu selama ini cuma ngeprank dia. Kalau misalkan dia digituin, apakah dia itu bisa berbuat baik? Dengan dia tidak masuk ke rumah tersebut, dia malah lulus prank kejujuran ini. Guys, ini mengharukan banget. Ini adalah kisah supir taksi yang selalu memberikan tumpangan gratis kepada pasien COVID-19 dan petugas medis, yang membuat pihak rumah sakit memberikan dia kejutan ini. Jadi ini adalah sopir taksi di Spanyol yang bernama Sierra Shed. Dia benar-benar membantu petugas medis untuk menangani kasus COVID. Nah, suatu hari saat dia datang ke rumah sakit, dia diberikan kejutan kayak gini. Dia masuk-masuk langsung ditepuk tanganin semuanya. Ia juga diberikan amplop yang berisi uang, dan satunya lagi, itu adalah kertas hasil tes COVID-19 yang menyatakan dia itu negatif. Ia pun tak tahan menahan tangis atas apa yang diterimanya. Guys, kalian harus tahu ini cara kalian selamat kalau misalkan ada anjing galak ngejar kalian. Yang pertama, sebelum dia mengejar, kamu tuh harus jaga jarak aman. Jadi jangan pancing dia untuk tiba-tiba marah ke kamu. Yang kedua, pasti ya kamu jangan lari kalau misalkan dia mengejar kamu, karena semakin kamu lari, semakin dia akan mengejar kamu. Yang ketiga, hindari tatap mata langsung karena takutnya dikira kamu tuh nantangin dia. Terus kalau misalkan dia udah terlanjur ngejar kamu itu harus diam di tempat dan letakkan kedua tangan kamu itu di samping badan. Kemudian kamu bisa jalan mundur secara perlahan. Dan yang pasti banget, kamu tuh jangan melakukan gerakan tiba-tiba kayak gini, karena itu makin memancing dia untuk bersikap agresif.